Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Almiana sebagai praktisi rekam medis. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat lagi apa sih rekam medis itu. Karena mungkin di luar sana masih ada pertanyaan teman-teman yang belum menemukan jawaban atau belum terjawab dengan sepenuhnya. Nah, pada video ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul, yaitu misalnya nih, apa sih rekam medis itu? Bagaimana pengoperasiannya? Sepenting apa rekam medis? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan saya jawab pada video ini. Video yang membahas seputar rekam medis. Yang pertama, pertanyaan ini pasti sangat banyak ditanyakan oleh teman-teman di luar sana. Apa sih rekam medis itu? Nah, rekam medis, jika kita ibaratkan sebuah handphone atau gadget, itu adalah black box yang sangat lengkap. Di dalamnya berisikan histori percakapan dokter, pasien, dan perawat atau pemberi asuhan lainnya. Atau secara garis besar, rekam medis ini adalah suatu dokumen atau suatu layanan elektronik atau rekam medis elektronik yang berisikan secara lengkap terkait dengan diagnosa pasien, pengobatan pasien, hasil pemeriksaannya, diagnosanya, maupun tindakan-tindakan yang sudah diterima pasien selama menjalani perawatan di suatu layanan kesehatan. Nah, pertanyaan selanjutnya yang paling sering muncul, apakah rekam medis itu hanya formalitas? Sepenting apa sih rekam medis itu? Ya, rekam medis sangat penting ya teman-teman, dan bukan hanya sekedar formalitas. Karena rekam medis itu memiliki banyak fungsi. Ya, kita bahas mungkin tidak semuanya, tapi bisa menjawab pertanyaan teman-teman sepenting apa rekam medis itu. Yang pertama, rekam medis ini sebagai penyambung lidah antar pemberi layanan asuhan. Jadi misalnya nih, teman-teman datang berobat ke rumah sakit pada hari ini, bertemu dengan dokter A. Kemudian di 1 minggu yang akan datang, teman-teman kemudian datang kembali bertemu dengan dokter yang berbeda, yaitu dokter B. Nah, dokter B ini tidak perlu menanyakan secara rinci lagi apa yang teman-teman terima di minggu pertama, atau mewawancarai mulai dari awal lagi terkait dengan diagnosa-diagnosa tersebut. Nah, dokter B ini cukup hanya membaca apa yang telah dituliskan oleh dokter A sebelumnya atau pemberi layanan lainnya, seperti itu. Nah, selain itu, dengan rekam medis yang lengkap, itu juga dapat menjadi bahan pembelajaran atau penelitian. Suatu dokumen rekam medis yang lengkap atau data rekam medis yang sangat lengkap itu dapat membuat seorang peneliti mendeteksi angka kejadian wabah, seperti itu. Nah, selain itu, rekam medis ini juga bisa menjadi dasar untuk budgeting. Misalnya nih, untuk pengajuan klaim atau untuk pembayaran asuransi maupun BPJS. Kemudian, rekam medis ini juga sangat penting karena dapat menjadi alat bukti dalam menunjang perkara hukum. Jika di kemudian hari akan ada sengketa yang kemudian harus diselesaikan dengan melalui jalur hukum, rekam medis ini dapat menjadi alat bukti yang sangat penting untuk melindungi pasien maupun instansi layanan kesehatan itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena rekam medis ini itu dapat menjadi bukti, atau bisa dikatakan rekam medis itu adalah CCTV tertulis. Maka dari itu, rekam medis dan isinya harus memiliki isi yang sangat berkualitas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.